Out of the dust you've made me, breathe in me life, awaken my soul. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan dan juga buat teman-teman kita yang sudah melayani. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saya nggak tahu kenapa Bang Agus suka bilang saya wanita yang tangguh. Saya belum pernah tonjok dia sih sebenarnya. Kalau kita kuat karena ada roh Allah di dalam diri kita. Kalau kita mampu karena ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa bergerak maju karena ada Spirit of God yang mendorong dan memotivasi kita, saudara-saudara. Dan itu yang kita mau pelajari pada malam hari ini. The power in us. Kuasa di dalam diri kita. Ada kuasa yang sangat dahsyat yang bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, firman Allah mulai dengan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang perlu kita bawa pulang pada malam hari ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada nama Yesus. Saudara, orang yang menerima Yesus? Oh, ada yang ragu rupanya, cuma sebagian. Saudara, orang yang menerima Yesus? Di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Nah, namun Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa yang ada di dalam diri kita itu perlu diaktifasikan. Tombol power itu mesti dipencet. Kalau enggak nyala. Saudara bisa punya handphone yang paling bagus, luar biasa. Saya nggak tahu saudara pernah mengalami apa enggak. Tapi saya pernah beberapa kali mengalami handphone saya bunyi karena ada telepon yang masuk. Tetapi bunyi 2 kali waktu saya, halo. Nggak ada jawaban dari seberang, saudara. Aneh, orang nelpon kok nggak jawab-jawab. Begitu dilihat baterainya habis. Nggak ada power. Akhirnya handphone yang sebagus apapun juga, itu nggak bisa. Ibu-ibu yang punya mesin cuci di rumah, mesin cucinya bagus, udah dicolok tapi powernya nggak nyala. Ini dari tadi masak nasi, lupa dipencet rupanya. Sering tuh berarti itu ketawa. Lupa dipencet, powernya nggak dinyalakan. Karena power tidak dinyalakan maka kuasanya nggak bekerja. Handphone yang bagus kalau nggak nyala posisinya nggak bisa menolong kita, nggak bisa mempermudah kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kuasa yang ada di dalam diri kita itu perlu diaktifasikan. Katakan diaktifasikan. Harus dipencet tombolnya. Caranya gimana? Dari tadi ngomong pencet. Saudara, salah satu cara bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita adalah melalui doa. Melalui doa. Kita perlu berdoa untuk mengaktifasikan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bulan ini Pastor Arif sudah menyampaikan di awal minggu kemarin, kita akan berbicara tentang pujian, penyembahan dan doa, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja melalui doa. Doa menjadi begitu luar biasa, harus menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita. Karena firman Allah berkata berulang-ulang di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Di situ disebutkan doa orang yang benar. Saudara dibenarkan? Yes. Ada banyak orang bilang, aduh saya orang berdosa. Aduh saya nggak layak untuk berdoa. Saya mau katakan saudara, nggak ada yang layak. Kalau bukan karena dilayakkan oleh darah Yesus. Tidak ada yang layak. Tapi firman Allah mendorong kita dan dikatakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya itu dalam bahasa aslinya itu exceedingly. Itu melampaui batas kemanusiaan kita. Itu melampaui batas hukum-hukum yang ada di alam semesta ini. Itu akan sangat besar, extraordinary, melakukan perkara-perkara yang bahkan gak masuk dalam akal kita. Itu kuasa doa orang yang percaya. Yang bila dia berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan sanggup kerjakan. Beberapa tahun yang lalu, waktu adik saya ada di rumah sakit dan dia harus masuk ke dalam sebuah ruangan isolasi karena virus yang dia alami.
di salah satu rumah sakit swasta di Singapura. Dan pagi-pagi saya datang, dia cerita, kata dokter ada ginjal, ada batu di ginjal. Dan batunya banyak banget. Terus dia bilang, jangan cerita sama mama karena waktu itu mama saya masih ada. Jangan cerita sama mama, nanti mama jadi sedih katanya gitu. Oke, kita berdoa. Dan kami berdoa, bersatu hati berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Besok waktu dia buang air kecil, batu ginjalnya keluar semua. 9 biji, saudara. Mau beri tepuk tangan untuk Tuhan? No, bukan karena kitanya, tapi karena janji Tuhan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Bila didoakan dengan sungguh-sungguh. Kejadian lagi hari Jumat kemarin, saudara-saudara. Kami pergi membesuk seorang jemaat yang katanya gagal ginjal, gagal jantung, ada batu empedu dan lain sebagainya. Begitu banyak komplikasi yang terjadi dalam kehidupannya, saudara. Dan waktu saya dan kami berdoa, saya sama Pastor Fenjung dan Sonya, dan sebelum kami datang banyak orang yang berdoa untuk anak Tuhan ini. Dan waktu sebelum saya pulang, saya ngomong sama suami istri ini. Saya bilang, adik saya pernah ngalami. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, batu itu bisa keluar. Dan setelah itu saya bilang jangan khawatir. Kalau Tuhan gak izinkan operasi, gak pernah terjadi operasi. Tapi kalau Tuhan bilang jalannya harus operasi, jalani, dia tetap menyertai. Akhirnya kami pulang Bapak Ibu Saudara. Baru sampai di Pasar Bogor, belum sampai di gereja. Tiba-tiba Pastor Fenjung, wah puji Tuhan katanya. Loh kenapa kok? Dapat kabar dari istrinya, barusan suaminya pipis dan itu keluar batu. Itu terus dibersihkan, saudara. Karena ada kuasa Tuhan yang mengalir ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Yang penting kita percaya dalam nama Yesus Kristus. Nah saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dari seluruh firman Allah perjanjian lama, perjanjian baru itu ada 666 sekian ribu ayat. Ayat ini ayat yang paling pendek. Tapi ayat ini yang paling berkuasa. Berhubungan dengan kuasa Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Tetaplah berdoa, saudara-saudara. Dan firman Allah 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Hei, kita perlu tenang. Pikiran jangan terlalu sibuk dengan kekhawatiran, dengan kemarahan, dengan dendam. Tenang dan supaya kita bisa berdoa. Karena ketika kita berdoa, hidup kita dikuasai oleh kebenaran, oleh kuasa Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Begitu besarnya kekuatan dan doa mampu menopang seluruh kehidupan kita. Tapi masih ada kita tidak mau berdoa, saudara. Nah, ada beberapa alasan yang membuat kehidupan kita menjadi powerless sebagai orang Kristen. Katanya punya Tuhan tapi kok datangnya ke dukun. Katanya punya Tuhan tapi kok percaya jimat. Katanya percaya Tuhan tetapi kok percaya kepada roh-roh dan arwah-arwah mati, saudara. Ada banyak hal yang membuat kehidupan seorang Kristen menjadi powerless. Salah satunya karena ada pola pikir yang salah tentang doa. Orang gak berdoa yang pertama karena dia takut dia ketahuan orang Kristen. Dia malu kalau dia ketahuan orang Kristen. Aduh, teman-teman saya bukan orang percaya kepada Yesus. Jadi saya gak usah berdoa lah. Padahal kita sedang membutuhkan kuasa Tuhan saat itu. Dan Yesus bilang, barang siapa, aku berkata kepadamu setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau kita berani untuk berdoa dalam segala situasi dan keadaan, kita sedang memperkatakan Tuhan. Kita sedang menyaksikan tentang kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan namanya sendiri. Dia akan bela namanya. Seperti malam hari ini, dia akan bela firman-Nya. Saya tahu akan banyak orang berdoa setelah hari ini. Dan itu yang iblis tidak mau, saudara-saudara. Dia berusaha menipu kita sedemikian rupa. Tadi pagi, waktu khotbah di umum 3, tiba-tiba mikrofon yang dicantelin di situ itu mati. Tanpa sebab loh. Saya tahu kuasa kegelapan gak senang dengan firman Tuhan. Dia mulai gemetar ketika orang-orang percaya bangkit dalam doanya. Bangkit untuk melepaskan kuasa Tuhan dalam dirinya. Saudara, seringkali kita gak berdoa, kita takut dibilang rohani. Itu mah urusan pendeta. Saya sering dengar itu.
Bahkan orangnya ada di sini yang dulu sering ngomong sama saya kayak begitu. Ayo doa makan. Loh, kamu aja deh, kan kamu pendeta. Loh, gak ada hubungannya pendeta sama doa makan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyelamatkan kita, Wahyu pasal 1 ayat 6 berkata, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi yang imam itu bukan cuma pendeta. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Zaman purba, ya, zaman dahulu kala di perjanjian lama, hanya imam yang boleh datang menghadap tahta kudus Tuhan. Hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Yang lain gak boleh, imam aja kalau dosa mati di dalam. Tetapi hari ini dalam perjanjian baru, Yesus sudah menjadi imam besar. Ketika dia mati di atas kayu salib, tirai yang memisahkan Allah dan manusia itu terbelah menjadi dua. Yang artinya setiap orang percaya boleh masuk langsung menghadap takhta kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi doa itu tidak hanya eksklusif untuk orang-orang yang rohaniawan. Atau hanya untuk pendeta-pendeta, tidak Bapak Saudara. Saudara mendengar begitu banyak kesaksian yang kami bisa ceritakan kepada saudara bagaimana Tuhan berkuasa di dalam doa. Mungkin banyak saudara bilang, aduh saya juga mau. Kamu bisa. Tadi pagi mungkin saudara dengar khotbahnya Pastor Arif Dede. Bagaimana dia bisa menghidupkan mesin ATM yang mati. Kamu bisa. Kita bisa saudara. Kenapa? Karena kita punya kuasa Tuhan. Kepada kita yang percaya kepadanya diberikannya kuasa. Kuasa yang mana? Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang menggulingkan batu kuburan Yesus. Kuasa yang menyembuhkan orang lumpuh. Yang mencelikkan mata orang buta. Kuasa itu ada di dalam diri saudara dan saya. Yes. Saya berdoa saudara setelah dengar firman Tuhan ini mengambil keputusan untuk menjadi pemenang. Tidak membiarkan segala bentuk intimidasi datang dalam kehidupan kita. Kita dikasih senjata yang paling ampuh. Bahkan firman Allah mengatakan dalam 1 Yohanes begitu banyak mencatat tentang kuasa yang bekerja dalam diri kita. 1 Yohanes pasalnya 4 berkata, engkau berasal dari Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus berasal dari Allah. Dan di dalam dirimu ada kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita punya kuasa yang lebih besar dari segala sesuatu yang dalam dunia ini, kenapa mesti kedukun? Kenapa mesti takut? Kenapa mesti khawatir? Ada kuasa yang besar, saudara-saudara. Saudara, kita gak berdoa mungkin karena kita ragu apakah Tuhan akan mendengar doa orang-orang seperti kita. Bahasanya gak terlalu bagus. Aduh, saya kalau berdoa tuh ya bisa diulang 10 kali kalimatnya. Gak apa-apa, terusin aja. Karena sebelum kita berdoa, firman Allah katakan, dia sudah tahu apa yang kita mau minta. Tapi kita perlu memperkatakannya sebagai sebuah bentuk kerendahan hati bahwa kita membutuhkan dia. Saudara seringkali lihat anak kecil. Saya lihat anaknya Ko Ucup dan Evi lagi lucu-lucunya. Manggil Acum Abah. Ada Andri yang kerja di gereja bagian sarpras. Kalau saudara kenal orang dulu dia tinggal di Pasar Cunpok. Kalau lihat Acum, dia langsung Abah. Abah sama itu. Satu kata demi satu kata. Dan dia mulai belajar manggil mama. Dan dia mulai belajar bilang mau nenen. Dan dia mulai belajar. Dan karena dia sering memperkatakan itu, lama-lama dia bisa berbicara. Sama kayak anak Pastor Daniel. Sekarang kalau ngobrol dia kayak ngobrol sama anak orang gede. Inana lagi ngapain sih? Untuk apa sih itu? Dia tanya dengan begitu. Kenapa? Karena dia sering berkata-kata. Sama dengan doa saudara. Tidak ada kalimat yang bagus, tidak ada kalimat yang tidak bagus. Kalau kita mau belajar berkata-kata, kita bisa fluence dalam berbicara kepada Allah. Ada orang bilang begini, saya gak bisa berdoa, bisa ngomong gak? Loh, kok bisa curhat sama temen, gak bisa curhat sama Tuhan, kan aneh. Ada yang salah.
Kalau engkau bisa curhat sama tetanggamu, bisa curhat sama kakak rohanimu, engkau pasti bisa berbicara kepada Allah. Dia menantikan kita, saudara. Ragu, kadang-kadang kita ragu apakah Tuhan mendengar doa kita. Karena kita adalah orang yang gak bisa berbicara. Mama saya almarhum cuma kelas 2 SD Bapak Ibu Saudara. Sampai meninggal gak bisa baca tulis. Tapi dia sering kali mengalami mujizat Tuhan. Dengan kesederhanaannya berdoa dalam bahasa Teochew. Sering banget. Karena Tuhan gak peduli dengan pengetahuan kita. Tapi dia sedang mencari hatimu. Dia sedang menunggu engkau datang kepadanya. Seperti seorang bapa yang menunggu anaknya yang tersesat di luar sana. Kapan dia mau datang dan cari saya. Kalau kita belajar tentang perumpamaan prodigal sons. Anak yang hilang, saudara-saudara. Ketika anak yang hilang ini setelah menghamburkan uang-uang yang diberikan oleh orang tuanya. Sampai mau makan ampas babi aja dia gak dikasih padahal dia jadi penunggu babi. Melihat kondisi dia. Dan yang paling luar biasa adalah dia ingat kondisi bapaknya. Kesalahannya adalah kita seringkali melihat kondisi kita. Tapi kita lupa melihat rumah bapak kita. Kita lupa dengan kelimpahan bapak kita. Kita hanya melihat kepada kesusahan kita sendiri. Sehingga kita tidak berbalik dan mencari Bapa. Padahal Bapa menunggu. Makanya ketika anak itu pulang. Dia pikir daripada aku susah-susah di sini. Padahal Papa di rumah banyak pembantu. Banyak pegawai. Ya minimal kalau dia hire saya aja jadi pegawai. Hidupku sudah lebih lumayan gak usah makan ampas babi. Dia tiba-tiba ingat kelimpahan bapaknya. Dan waktu dia pulang dari kejauhan, bapaknya langsung peluk dia. Udah gak sempat bilang, Pak aku mau minta kerjaan, gak sempat. Dia ingat akan kelimpahan bapaknya. Saya berdoa, Tuhan sadarkan kita. Betapa melimpahnya tinggal bersama Bapa. Betapa melimpahnya di dalam rumah Bapa. Melimpah dengan kasih, melimpah dengan pengharapan, melimpah dengan damai sejahtera, melimpah dengan provisi Allah dan kecukupan yang kita butuhkan. Kita seringkali juga tidak yakin Tuhan menjawab doa kita. Padahal ada garansi yang Tuhan berikan. Yesus berkata berulang-ulang dan itu dicatat di dalam kitab Yohanes 14, 15. Dikatakan dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, saudara. Garis bawahi kata akan. Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menjawab doa kita yang kita minta dengan sungguh-sungguh di dalam namanya. Matius 21 ayat 2 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Tidak tergoyangkan. Tidak tergoyangkan. Tidak berpikir, kalau Tuhan gak jawab saya ke sono aja. No. Kita tetap percaya bahwa dia menjawab doa kita. Kamu akan menerimanya kata Tuhan. Nah ada banyak orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab. Yang mengaktifkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka. Saya mau saudara lihat beberapa bagian dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Abraham. Abraham seorang pendoa yang luar biasa. Dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Abraham meminta pada saat itu kesembuhan untuk Raja Abimelek dan seluruh keluarganya. Dan Tuhan menyembuhkan Abimelek, menyembuhkan istrinya. Bahkan sampai kepada budak-budaknya. Tuhan sembuhkan, Tuhan dengar doa Abraham. Ishak berdoa kepada Allah sebagai seorang suami. Karena istrinya mandul. Dan Tuhan membuka rahimnya. Akhirnya dia bisa punya anak. Elia, firman Allah mencatat, orang yang biasa, sama seperti saudara dan saya. Dia berdoa supaya jangan turun hujan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan ketika dia minta hujan, Tuhan turunkan hujan. Dia orang yang biasa sama seperti saudara dan saya. Musa adalah seorang yang berdoa. Ketika Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan mendatangkan 10 tulah, pada tulah yang keempat lalat pikat. Lalat ada satu aja kita udah gregetan saudara. Ini satu negeri penuh dengan lalat, bayangkan gak? Dan Firaun merasa sangat terganggu.
Dan dia bilang, hei Musa, coba engkau pergi dan berdoa kepada Tuhanmu, kepada Bapamu. Minta supaya lalat-lalat ini diusir dari Mesir. Dan Musa berkata, oke, aku akan berdoa besok pagi. Dan akhirnya Musa berdoa dan semua lalat-lalat pikat itu meninggalkan negeri Mesir. Saya nggak tahu apa yang mengganggu hidup saudara. Kalau ada saudara yang merasa terganggu hari-hari ini. Mungkin oleh roh jahat, mungkin oleh mimpi buruk, mungkin oleh perbuatan-perbuatan dan tingkah laku orang lain yang menyakiti hati saudara. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Amin saudara. Daniel, satu sosok yang kita sangat kenal. Dikatakan dalam firman Allah, dia adalah seorang pendoa. Sehari 3 kali dia menghadap tata kasih karunia Tuhan. Berdoa. Suatu ketika Daniel mendapat berita. Ada perintah raja. Bahwa dalam 30 hari itu. Tidak ada satu orang pun di negeri itu boleh berdoa kepada dewa yang lain. Kecuali berdoa kepada raja. Dan itu melawan hati nurani Daniel. Daniel akhirnya tetap berdoa kepada Allah. Dan ketahuan dia sedang berdoa kepada Allah. Akhirnya Darius yang begitu mengasihi Daniel sebagai seorang raja. Dan Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hukum harus tetap dijalankan saudara-saudara. Dan Nabi dan Daniel harus dibuang ke gua singa. Dan guess what? Karena kuasa yang bekerja di dalam diri Daniel. Singa-singa menjadi sahabat Daniel yang luar biasa. Saudara, saya nggak tahu ada aturan apa yang mengganggu saudara di kantor. Ada aturan apa di pajak yang mengganggu kehidupan saudara. Ada aturan apa di lalu lintas yang mengganggu saudara. Saudara, kalaupun aturan-aturan itu tidak diubahkan, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. SOP itu tidak bisa berubah. Tuhan tetap menyertai kita. Dan bersama-sama dengan kita. Saudaraku, dan kita lihat ada satu orang di perut ikan. Ibu-ibu kalau potong ikan kira-kira baunya kayak apa? Tapi perut ikan bisa berubah menjadi ruang doa. Karena firman Allah mencatat Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Saya mau tanya, ada pengharapan apa seseorang dalam perut ikan? Selain kematian bentar lagi. Nggak ada pengharapan. Mungkin ada di antara saudara yang, oh Tuhan ini lembah yang paling dalam kehidupan saya. Oh this is the most, oh Tuhan begitu luar biasa sampai saya gak punya pengharapan lagi. Tidak punya pengharapan untuk ekonomi keluarga. Tidak punya pengharapan untuk dapatkan pekerjaan. Tidak punya pengharapan untuk bisa lulus. Tidak pernah punya pengharapan dan lain sebagainya. Pernikahan sepertinya udah mati. Tapi di lembah kematian sekalipun ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Hanya karena kuasa Tuhan, perut ikan yang mengerikan bisa menjadi tempat yang damai untuk bisa berdoa. Yunus. Dan firman Allah mencatat Yesus Kristus berdoa. Yesus berdoa ketika dia harus menerima kedaulatan Allah. Kedaulatan Bapa. There's no other way for salvation kecuali jalan salib itu. Ketika Yesus nggak punya pilihan. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalaupun tidak, berikan aku kekuatan saudara. Banyak di antara kita yang hari-hari ini nggak bisa mengubah keadaan. Tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan. Saudara merasa nikah dengan orang yang salah. Saudara merasa kenapa Tuhan kasih anak model kayak begini. Kan nggak bisa dibilang disown, nggak bisa. Darah dan daging saudara ada di dia. Selamanya dia anakmu. Saya bilang sama adik saya, sejelek apapun juga kau saudaraku. Gak bisa. Ada banyak hal yang kita gak bisa rubah dalam kehidupan kita. Tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan itu bekerja ketika kita mulai berdoa saudara. Ketika kita mulai berdoa. Ketika kita mulai berdoa. Nah saudaraku, suatu ketika berhadapan dengan keadaan yang nggak nyaman dan tidak enak. Saya pernah ada di pedalaman daerah Kalimantan Tengah waktu itu. Dan masuk ke dalam sebuah desa cukup jauh dan nggak ada lampu. Jadi yang ada itu cuma genset yang 3 kilo yang bisa ditenteng-tenteng. Dan malam hari itu saya harus khotbah Natal. Dan saya sendirian. Kami berempat yang berangkat tapi kami pindah. Beberapa masuk ke kampung yang satu dan saya masuk ke kampung yang satu sendirian. Dan pulang Natal,
mau tidur, genset dinyalain lagi di rumah. Saya melihat kamar tempat saya tidur itu nggak ada pintu jendelanya, hanya tirai. Dan 1,5 meter dari kamar itu ada sebuah sofa. Karena lampu nyala, saya bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Dan saya melihat ada seekor laba-laba besarnya kayak begini. Seumur hidup saya itu laba-laba paling besar yang saya pernah lihat. Gede banget, saudara. Dan dia keluar dari sofa yang jaraknya cuma 1,5 meter ke pintu tidur, kamar tidur saya. Dan saya nggak punya ranjang waktu itu, dikasih di ubin ada matras gitu. Tidurnya di ubin, saudara. Apa yang langsung timbul dalam pikiran? Kalau gua tidur, dia pasti ngelayap. Mulai dari kaki, sampai ke tangan, sampai ke muka. Aduh. Saya tanya sama anak gembala sidangnya, Nova, berani gak tangkap? Gak berani tante, tante aja yang tangkap. Lu tinggal di hutan aja gak berani, apalagi gue. Dan saya gak bisa tidur, saudara. Genset itu dimatikan dan itu kegelapan yang sangat luar biasa. Karena itu area yang baru dibuka desa itu, dari hutan. Ngelihat jari aja gak bisa. Saudara bisa bayangkan ketakutan seperti apa. Dan besok pagi jam 7 udah mesti khotbah lagi hari Minggu. Terus saya bilang, aduh Tuhan saya gak bisa tidur. Saya nyalain handphone saya lihat udah jam 1 malam. Terus Roh Kudus cuma bilang dalam hati saya, kenapa kamu takut? Dalam dirimu ada kuasa. Kuasa yang lebih besar dari segala yang ada. Dan semua makhluk di dalam dunia yang takluk kepada kuasa itu. Seketika saya dengar suara Tuhan dalam roh saya bangkit dan saya duduk dan saya mulai berdoa. Dalam nama Yesus, setan ku hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak boleh ganggu saya mau tidur. Saya berdoa dalam roh. Hampir 15 menit, saudara. Amin, terus saya tidur. Bangun jam 6, enak kan? Saya gak tahu apa dia datang apa enggak, saya gak tahu. Yang pasti saya tidur gak bangun-bangun, bangunnya jam 6 pagi. Ada kuasa Tuhan yang hebat, saudara. Yesus berdoa. Yesus aja berdoa. Siapa kita tidak berdoa, saudara. Kisah para Rasul mencatat murid-murid Yesus berdoa. Ketika mereka akan memilih siapa yang menjadi penatua yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Mereka berdoa, ntar lagi kita mau pemilu, kita berdoa yuk. Berdoa. Siapa yang kita pilih menentukan bangsa kita. Menentukan kesejahteraan negara ini. Stefanus. Bapak-bapak gereja yang mula-mula. Adalah seorang pendoa. Satu hari dia ditangkap oleh orang-orang Farisi dan orang-orang yang sangat agamawi. Tangkap dan menganggap dia sesat karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Di situ Stefanus dirajam dengan batu sampai dia mati. Tapi sementara dia dirajam, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa tanpa melawan. Kenapa saudara-saudara? Karena saat dia berdoa, dia lihat surga. Waktu kita dalam tekanan, kalau kita berdoa, kita akan lihat kemuliaan Allah. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari sekedar penderitaan yang kita alami. Itu yang kata Rasul Paulus tuliskan. So we must pray. Kita harus berdoa. Karena doa mengaktifkan iman kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan berdoa adalah langkah awal sebuah tindakan iman kita. Berharap kepada Tuhan. Yang kedua, doa juga melepaskan kuasa Allah. Saudara ingat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari pertama sampai hari kelima, dia tidak menggunakan tangannya dan tidak mengotori tangannya. Tapi dia hanya dengan perkataannya. Percayalah saudara, waktu sementara engkau berdoa, engkau memperkatakan kebesaran Tuhan, engkau memperkatakan kemenangan, maka dalam alam roh Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Something is created in the spirit realms. Dalam alam roh ketika engkau berdoa ada sesuatu yang tercipta. Kau belum melihat perubahan hari ini saudara. Tapi engkau pasti akan melihat perubahan itu. Ada kuasa yang melakukan sesuatu yang extraordinary ketika kita berdoa saudara. Kenapa kita harus berdoa? Karena ada sukacita menerima jawaban doa. Dan Tuhan tidak mau kita kehilangan sukacita itu.
Tuhan gak mau kita tidak mengalami sukacita itu. Yohanes 16 ayat 24 berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, Allah yang sangat luar biasa. Paulus menuliskan ini dalam 3 poin di dalam kitab Efesus pasal 3 ayatnya 14 sampai 21. Paulus berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus bilang lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus sedang memperkenalkan siapa Allah kita. Paulus sedang menulis tentang Allah yang kepadanya kita berdoa. Bahwa Allah adalah Bapa yang kaya dengan kemuliaan. Dan dia ingin menyatakannya kepada kita ketika kita berdoa kepadanya. Bahwa Bapa adalah kasih yang tidak dapat terpahami karena begitu besar dan luasnya dan lebarnya sehingga dunia ini pun tidak cukup untuk menampung kasih Allah. Paulus juga sedang mengajarkan kepada kita tentang Allah, bahwa Allah yang selalu ingin memenuhi manusia dengan apa yang dia miliki, saudara-saudara. Saya berdoa supaya saudara mengalami kepenuhan Allah. Saya mau mengalami kepenuhan Allah. Karena itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupannya. Setelah tahu Allah kita, apakah saudara mau berdoa? Saya mau mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Maukah saudara berdoa? Akankah saudara berdoa? Mulaikah saudara akan berdoa, berkata-kata kepada Allah. Karena ketika engkau berdoa ada kuasa Allah yang dilepaskan. Ada mujizat Allah yang terjadi. Dengan mata yang tertutup dan hati yang terbuka kepada Tuhan. Akankah engkau berdoa? Karena mungkin ada kondisi yang sudah menahun dan tidak berubah dalam kehidupanmu. Dan kita mulai berhenti untuk berdoa. Tuhan katakan mulai berdoa lagi. Mungkin ada keadaan yang sangat berbeban berat. Karena engkau harus menanggung kesusahan keluarga besar. Mungkin itu ekonomi. Mungkin itu hubungan orang tua. Dan lain sebagainya. Mungkin ada keadaan-keadaan yang engkau hadapi. Dan engkau gak tahu Tuhan. Sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus mencetak uang untuk keluarga saya? Sampai kapan adikku gak berubah? Sampai kapan orang tuaku gak berubah? Sampai kapan keluargaku gak berubah? Ada keadaan-keadaan yang saudara hadapi dan itu gak tahu endingnya tuh kapan. Akankah saudara berdoa? Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara jobless sekarang dan sedang mengharapkan Tuhan bukakan pintu. Oh, tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Saya baru ngalamin 3 minggu yang lalu. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sediakan yang terbaik buat engkau. Mungkin engkau sedang membutuhkan sebuah kekuatan. Mungkin engkau sedang membutuhkan kebebasan dari rasa takut, intimidasi, kekhawatiran. Engkau sedang harus membebaskan dirimu dari sebuah fitnahan. Engkau sedang menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupanmu. Bahkan mungkin minggu depan di sekolahmu. Engkau sedang ketakutan menghadapi masa depanmu. Karena mungkin engkau masih belum nikah sampai hari ini. Dan itu selalu menjadi masalah di dalam kehidupan beberapa kelompok masyarakat. Mungkin engkau sedang ketakutan dan engkau perlu dibebaskan karena engkau kehilangan orang tua atau orang-orang yang selama ini memberikan support dalam kehidupanmu. Dan mereka sudah mulai berhenti melakukannya dan engkau berkata, dari manakah datang pertolonganku? Saya mau katakan pertolongan kita datang dari Tuhan. Dari Tuhan, dari Tuhan. Mungkin engkau sedang melawan pikiran yang malas dalam dirimu. Engkau mulai melawan pikiran-pikiran yang membuat engkau mengasihani diri sendiri. Mungkin engkau melawan dirimu sebagai orang-orang yang sangat minder. Mungkin ada di antara saudara yang terikat dengan roh jahat, terikat dengan kebiasaan dan engkau perlu kebebasan pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Will you pray? Akankah saudara berdoa? Karena kita akan melepaskan kuasa Allah. Dengan mata yang tertutup dan hati tertuju kepada Tuhan.
Saudara sedang berhadapan dengan Allah pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang saya sebutkan kondisinya tadi, angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Mari kita mau berdoa melepaskan kuasa Allah. Supaya terjadi kebebasan, kemerdekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa kelepasan terjadi. Kebebasan dari rasa takut. Kebebasan dari intimidasi. Kebebasan dari kekhawatiran. Kebebasan dari kemalasan. Kebebasan dari rasa minder. Kebebasan dari fitnah orang lain. Kebebasan karena ketakutan akan masa depan. Kebebasan karena ketakutan. Siapa yang akan menolong karena selama ini menolong sudah nggak ada. Kebebasan dan kemenangan untuk sebuah perubahan. Kekuatan Allah turun atas setiap kami yang mengangkat tangan pada malam hari ini. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan dan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus.